Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Jessica Yumarani, NIM B11 2019 06000 akan mempresentasikan hasil dari perhitungan productivity, forecasting, dan location untuk UMKM Leleku Sangkuriang. Langsung saja pada profil UMKM-nya. Leleku Sangkuriang merupakan UMKM di bidang budidaya lele yang beralamatkan di Desa Penjalin, RT 2, RW 2, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nama dari pemilik UMKM ini adalah Bapak Kadaryono yang telah mendirikan dari tahun 2019 dan sudah mempunyai 1 karyawan. Leleku Sangkuriang membudidayakan lele varietas Sangkuriang karena pertumbuhannya yang cepat dan mudah dikembangkan dengan media kolam terpal. Untuk pembahasan yang pertama ada productivity. Produktivitas merupakan rasio hasil dari barang dan jasa yang dibagi dengan memasukkan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Pengukuran produktivitas dengan mengindikasikan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan output disebut pengukuran produktivitas faktor tunggal. Dengan rumus berikut, produktivitas dibagi dengan unit yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Untuk productivity, saya menggunakan 2 metode, yaitu ada single factor productivity dan multifaktor productivity. Untuk yang single factor productivity, yaitu ada outputnya, yaitu 670, yaitu dari output per bulannya. Kemudian ada tenaga kerja, yaitu hasilnya adalah 3 juta, yaitu dari 240 jam. 240 jam ini sendiri yaitu dari seharinya 8 jam dikali dengan 30 hari menjadi 240 jam dikali dengan 12.500 yaitu 3 juta. Dan untuk agregat inputnya yaitu menghasilkan 0,0223. Ini adalah produktivitas single faktornya. Kemudian untuk metode yang kedua ada multifaktor productivity. Untuk outputnya sama dengan yang single factor productivity, yaitu 670. Kemudian ada input yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini yaitu menghasilkan 3 juta. 3 juta yaitu hasil dari 240 dikali dengan 12.500. Kemudian ada input yang kedua yaitu ada benih, yaitu 10.000 ekor dikali dengan 110 rupiah. Kemudian ada input yang ketiga, yaitu ada pakan lele. Pakan lele sendiri yaitu 550 kg dikali dengan 12.000, menghasilkan 6.600.000. Yang input keempat ada pakan ikan ruca, yaitu 600 kg dikali dengan 3.000, yaitu 1.800.000. Untuk input yang kelima ada obat atau vitamin, yaitu 1 liter dikali dengan 30.000, menjadi 30.000. Untuk input yang terakhir ada listrik dan air yaitu 7,5 jam dikali dengan 10.000 per jamnya yaitu menghasilkan 75.000. Untuk agregat inputnya yaitu menghasilkan 0. 0 ini adalah multifaktor produktivitasnya. Kemudian ini untuk penghitungan manualnya samakan dengan yang penghitungan analisis software-nya yang single factor productivity sama yaitu 0,00223, yang multifaktor productivity juga sama yaitu 0 unit rupiah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk single factor productivity yaitu jadi produktivitas tenaga kerja di Leleku Sangkuriang sebesar 0,000223 unit rupiah, maka Leleku Sangkuriang belum produktif karena nilai hasil perhitungan produktivitas tenaga kerjanya masih belum mendekati angka 1. Untuk kesimpulan multifaktor productivity sama yaitu Leleku Sangkuriang masih jauh dari angka 1 yaitu menghasilkan angka 0 unit rupiah. Saran untuk produktivitas Leleku Sangkuriang adalah untuk meningkatkan pada periode berikutnya, yaitu dengan 1. Dapat Leleku Sangkuriang belum produktif karena hasilnya masih jauh dari angka 1. Jadi, sebaiknya
Untuk pihak pengelola leku-leku Sangkuriang ini agar dapat meningkatkan nilai outputnya, dapat menjalin kerjasama seperti dengan restoran, pedagang pecel lele, pengumpul lele, dengan cara menjadi penyuplai agar nantinya ada peningkatan output yang signifikan dan produktivitasnya akan meningkat. Yang kedua ada dengan menambah jam kerja karyawan agar inputnya yang dihasilkan juga besar. Yang ketiga ada mengganti pakan ikan lele dengan yang murah namun tetap berkualitas. Untuk pembahasan yang kedua ada forecasting. Forecasting sendiri merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Untuk metode forecasting, saya mengambil dua, yaitu ada naif dan metode moving average 3 bulanan. Yang pertama, yaitu ada naif. Untuk naif, untuk mencari next period-nya, yaitu next period bulan Juni 2021, yaitu menghasilkan 6.850, yaitu dari bulan Mei 2021. Untuk hasil software-nya juga sama, yaitu 6.850, jadi sama antara software dan manual. Kemudian ini ada grafik software PMO-nya. Untuk bulan 1 sampai bulan 13, ada kenaikan dan penurunan. Kemudian langsung saja pada metode yang moving average 3 bulanannya. Untuk metode moving average 3 bulanan, untuk mencari next period-nya pada bulan Juni 2021, yaitu caranya langsung saja pada bulan Maret 2021 ada 7.100, yaitu dari bulan Desember, ditambah dengan 7.250, yaitu dari Januari 2021, yaitu ditambah lagi dengan 6.900, yaitu dari bulan Februari, semua itu ditambah dan dibagi dengan 3, yaitu menghasilkan 7.083,33. Untuk yang kedua ada pada bulan April 2021, yaitu ada 7.250, yaitu dari bulan Januari 2021, ditambah dengan 6.900 pada bulan Februari 2021 ada yang dan ditambah lagi 6.990 pada bulan Maret 2021. Semua itu ditambah dan dibagi 3 dan menghasilkan 7.046,66. Untuk bulan yang ketiga ada Mei 2021, yaitu ada 6.900, yaitu dari bulan Februari 2021, ditambah dengan 6.990, yaitu pada bulan Maret 2021, dan ditambah dengan 6.650, yaitu pada bulan April 2021. Semua ini ditambah dan dibagi 3 dan menghasilkan angka 6.846,66. Nah, untuk pencarian penghitungan next period pada Juni 2021 adalah ada 6.990, yaitu dari bulan Maret 2021 ditambah dengan 6.650 pada bulan April 2021 ditambah dengan 6.850, yaitu pada bulan Mei 2021 menghasilkan 6.830. Kemudian untuk deviasinya pada bulan Maret 2021 ada 6.990, yaitu dari penjualan bulan Maret dikurangi dengan 7.083,33, yaitu pada peramalan bulan Maretnya, semua itu dikurangi dan hasilnya menghasilkan 93,33. Untuk bulan yang kedua ada April, yaitu 6.650 dari penjualan dikurangi dengan peramalannya dan menghasilkan 3.906,66. Kemudian yang ketiga ada Mei 2021, yaitu ada 6.850, yaitu dari penjualan bulan Mei dikurangi dengan 6.846,66, yaitu dari peramalan bulan Mei-nya dan menghasilkan 3,34 dan menghasilkan sigma yaitu 400. Untuk MAD-nya sendiri menggunakan rumus yaitu sigma
Deviasi dibagi dengan N sama dengan 93,33 ditambah 396,66 ditambah dengan 3,34. Semua ini adalah dari hasil deviasi. Terus kemudian dibagi 3 dan menghasilkan 493 dibagi 33 dibagi 3 menghasilkan 182,59. Untuk MSE-nya yaitu sama dengan sigma deviasi pangkat 2 dibagi N. Yang ini hasilnya dari deviasi namun dipangkatkan 2. Kemudian dibagi 3. Hasilnya akan 166,061 dibagi 3 yaitu 54717. Untuk hasil analisa software PMO-nya dapat dilihat hasilnya sama dengan yang manual. Next period-nya 6.830. Ini sama dengan yang manual. Kemudian untuk MADM dan MS-nya juga sama hasilnya 182,59 dan 54717. Kemudian ini ada grafik software PMO-nya. Pada bulan 1 sampai bulan 13 mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian, terus-menerus. Dan kesimpulan dan sarannya, kesimpulan untuk metode naif. Jadi dapat diramalkan dengan pendekatan naif, penjualan di lele kusangkur yang pada bulan Juni 2021 adalah 6.850 ekor. Dan untuk kesimpulan pada metode moving average 3 bulanannya, jadi dapat diramalkan dengan pendekatan moving average, penjualan di lele kusangkur yang pada bulan Juni 2021 adalah 6.830 ekor. Saran untuk forecasting pada lele kusangkuriang adalah untuk meningkatkan penjualan pada periode berikutnya, yaitu dengan sebaiknya pemilik usaha meningkatkan penjualan dengan kegiatan promosi seperti menjual hasil panen ikan lele melalui iklan di internet dan juga media sosial, sehingga banyak khalayak umum yang mengetahui bahwa Anda memiliki usaha ternak lele yang hasilnya cukup besar. Keuntungan yang akan didapatkan tentunya juga besar jika dijual melalui internet dan media sosial. Juga bisa membuat website sendiri untuk memberi informasi tentang ikan lele agar menarik pelanggan. Kemudian yang 2, dapat juga membuat laporan order bulanan, sehingga laporan tersebut dapat dijadikan bahan masukan data bagi analisis forecasting penjualan. Yang ketiga, dapat menjalin kerjasama seperti dengan restoran, pedagang pecel lele, dan pengepul lele, dan cara menjadi penyuplainya. Untuk pembahasan yang terakhir ada location. Masalah lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Untuk location, saya menggunakan metode break-even analysis. Di sini, lokasi ada biaya tetap dan biaya variabel. Pada biaya tetap, yaitu saya menggunakan ada tenaga kerja, ada pembelian terpal, ada bambu, paku, tambang, ralon, dan ada juga sewa tempat. Dan untuk biaya variabelnya, saya menggunakan ada benih lele, ada pakan buatan, ada pakan ikan ruca, ada obat-obatan, dan yang terakhir ada listrik dan air. Untuk pemilihan lokasi, saya ada 3, yaitu ada Penjalin, ada Tosari, dan ada Kartomulyo. Untuk Penjalin sendiri, biaya tetapnya yaitu ada 3.392.500, dan biaya variabelnya adalah 10.400.025.000. Untuk Tosari, biaya tetapnya adalah 7.600.000, dan biaya variabelnya adalah 10.125.000. Dan untuk Kartomulyo, biaya tetapnya adalah 3.061.000 dan ada biaya variabelnya yaitu 8.265.000. Untuk harga jualnya sendiri, leleku sangkuriang ada per kilogramnya adalah Rp17.000.
Untuk jumlah produksi per tahunnya ada 8.040 kg. Nah, ini untuk hasil analisa software PMU-nya. Ada fixed cost-nya. Semua ini dimasukkan. Kemudian volume analisisnya yaitu 80/40. Menghasilkan total fixed cost-nya yaitu 5392.500. Dan untuk tosari 96.80000. Untuk Pertomulyo yaitu ada 50.61.000. Total variable cost atau revenue ada 67737000000 dan seterusnya. Ini dapat dilihat. Dan untuk penjalin versus tosari menghasilkan unit 14,29. Yang penjalin versus Kertomulyo tidak diketahui dan tosari versus Kertomulyo juga tidak diketahui. Untuk hasil grafik location software PMU-nya dapat dilihat dari data ini menunjukkan jika akan merencanakan produksi kurang dari 1429 unit, maka lokasi yang cocok adalah Kertomulyo karena Kertomulyo adalah garis pertama yang menyentuh titik-titik merah ini. Dan untuk Leleku Sangkuriang, jika ingin mencari lokasi ekonomis dengan jumlah produksi 8.040 unit per tahunnya, maka lokasi yang paling cocok tetap Kertomulyo. Karena Kertomulyo merupakan garis pertama yang menyentuh titik-titik merah pada angka 8.040 karena 8.040 nantinya akan terletak pada sebelah kanan grafik sini. Jadi Kertomulyo tetap yang paling ekonomis. Kesimpulan dan sarannya untuk location. Kesimpulan dari data di atas menunjukkan jika akan merencanakan produksi kurang dari 14,29, lokasi yang cocok yaitu Kertomulyo. Jika perencanaan produksi lebih dari 14.029, yang cocok tetap Kertomulyo. Jika Leleku Sangkuriang ingin mencari lokasi ekonomis dan jumlah produksi 80.040 unit per tahun, lokasi yang tetap akan Kertomulyo karena garis pertama yang menyentuh angka 80-40 unit dan karena akan menghasilkan harga yang paling rendah. Sarannya, agar usaha berjalan dengan lancar, harus mencari lokasi yang tepat agar produksi yang diinginkan sesuai dengan harapan. Misalnya seperti mencari sewa tempat yang lebih murah, memilih lokasi yang strategis, dan memiliki akses mudah dilewati kendaraan, dan harus mencari yang sesuai dengan target pasar. Berikut lampiran saat saya mengunjungi lokasi observasi Leleku Sangkuriang. Dengan pemiliknya yaitu Bapak Kadaryono. Dapat dilihat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.